Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sipa Zahra. Aku merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang, semester 3 Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini aku bakal menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, di sini aku menggunakan contoh laporan posisi keuangan dari PT Aspirasi Hidup Indonesia GA. Nah, langsung aja. Nah, di sini tuh aku bakal analisis laporan keuangan perusahaannya menggunakan 4 rasio, yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan juga rasio profitabilitas. Langsung aja ke rasio yang pertama, itu ada rasio likuiditas. Pengertian menurut Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Nah, di rasio likuiditas ini ada beberapa rumus. Rumus yang pertama itu ada rumus untuk rasio lancar atau current ratio. Rumusnya itu aktiva lancar dibagi sama utang lancar. Kemudian rumus yang kedua itu ada rasio cepat atau quick ratio. Rumusnya current asset dikurangi sama inventory, kemudian dibagi sama current liabilitas. Atau bisa juga menggunakan rumus kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang, kemudian dibagi sama current liabilitas. Dan rumus yang ketiga itu ada rasio cash atau cash ratio. Rumusnya cash or cash equivalent atau kas dan setara kas dibagi sama current liabilitas, atau bisa juga menggunakan rumus kas dan bank dibagi sama current liabilitas. Rumus yang keempat itu ada rumus rasio perputaran kas. Rumusnya penjualan bersih dibagi sama modal kerja bersih. Dan rumus yang terakhir di rasio likuiditas itu ada inventory to net working capital. Rumusnya inventory dibagi sama current asset inventory dibagi sama current asset dikurangi sama current liabilitas. Nah, selanjutnya rasio yang kedua itu ada rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Nah, di rasio solvabilitas ini ada beberapa rumus. Rumus yang pertama itu ada debt to asset ratio atau DEB ratio. Rumusnya total debt dibagi sama total aset. Kemudian ada debt to equity ratio. Rumusnya total utang atau debt dibagi sama ekuitas. Dan yang ketiga itu ada long term debt to equity ratio. Rumusnya long term debt dibagi sama equity. Terus ada times interest earned, rumusnya EBIT dibagi sama biaya bunga, atau bisa juga menggunakan rumus EBT ditambah biaya bunga dibagi sama biaya bunga. Dan yang terakhir itu ada fixed charge coverage atau FCC. Rumusnya EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi sama biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease. Dan rasio yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas atau activity ratio itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat dikatakan pula, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Di rasio aktivitas ini ada beberapa rumus. Nah, rumus yang pertama itu ada rumus untuk perputaran piutang. Rumusnya itu penjualan kredit dibagi sama rata-rata piutang, atau bisa juga menggunakan rumus penjualan kredit dibagi sama piutang. Kemudian rumus yang kedua itu ada rumus untuk mencari hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Rumusnya piutang rata-rata dikali 360. Nah, 360 ini merupakan jumlah hari dalam satu tahunnya. Kemudian dibagi sama penjualan kredit, atau bisa juga menggunakan rumus jumlah hari dalam satu tahun dibagi sama perputaran piutang. Jadi langsung aja ini mah 360 dibagi sama perputaran piutang.
Kemudian ada rumus untuk perputaran persediaan atau inventory turnover. Di sini ada dua rumus menurut para ahli. Nah, rumus yang pertama itu menurut James Chivanholm, rumusnya harga pokok barang yang dijual dibagi sama persediaan. Kemudian rumus yang kedua itu menurut G. Fred Weston, rumusnya penjualan dibagi sama persediaan. Dan rumus yang selanjutnya itu ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi sama modal kerja rata-rata, atau bisa juga menggunakan rumus penjualan bersih dibagi sama modal kerja. Kemudian rumus yang selanjutnya itu ada fixed asset turnover. Rumusnya penjualan atau sales dibagi sama total aktiva tetap. Dan rumus yang terakhir ada total asset turnover. Rumusnya penjualan atau sales dibagi sama total aktiva. Kemudian rasio yang terakhir itu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Nah, di rasio profitabilitas ini ada beberapa rumus. Yang pertama itu ada rumus untuk mencari profit margin on sales. Di rumus untuk mencari profit margin on sales ini ada dua poin. Poin yang pertama itu untuk mencari margin laba kotor, dan yang kedua itu untuk mencari margin laba bersih. Kita bahas dulu poin yang pertama, yaitu margin laba kotor. Rumusnya penjualan bersih dikurangi sama harga pokok penjualan, kemudian dibagi sama penjualan. Nah, yang kedua itu untuk mencari margin laba bersih, rumusnya earning after interest and tax dibagi sama penjualan. Kemudian rumus yang selanjutnya itu ada return on investment atau ROI. Rumusnya itu earning after interest and tax dibagi sama equity. Dan yang terakhir itu ada laba per saham. Nah, laba per saham ini rumusnya laba saham biasa dibagi sama saham yang beredar. Nah, sekarang aku bakal nyoba mengaplikasikan rumus-rumus dari 4 rasio yang sudah aku jelaskan sebelumnya menggunakan contoh dari laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi dari PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024. Nah, di sini sudah ada laporan posisi keuangannya. Ini ada aset, untuk aset lancar, aset tidak lancar. Kemudian ada juga ini laporan posisi keuangan bagian liabilitas dan ekuitas. Ini ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, kemudian total liabilitas dan juga ada ekuitas. Kemudian ada total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini juga aku udah nyantumin laporan laba ruginya. Ini ada penjualan bersih, beban penjualan, laba kotor, laba usaha. Ini ada di sini. Nah, yang pertama aku bakal menghitung rasio likuiditasnya dulu menggunakan rumus-rumus yang sudah tadi dijelaskan. Yang pertama ini ada rasio lancar. Nah, di rasio lancar itu rumusnya aktiva lancar dibagi sama total utang lancar. Nah, di sini diketahui total aktiva lancar untuk tahun 2024 itu segini, dan total utang lancarnya itu untuk tahun 2024 segini, dan hasil pembagiannya itu hasilnya 6,81 kali. Kemudian untuk rasio cepat itu rumusnya ada current aset dikurangi sama persediaan dibagi sama liabilitas jangka pendek. Nah, ini current aset untuk tahun 2024-nya segini, dan persediaan di tahun 2024 jumlahnya itu 3 triliun sekian. Kemudian dibagi sama liabilitas jangka pendek di tahun 2024, hasilnya itu 2,92 kali. Kemudian menghitung rasio cash, rumusnya itu kas dan setara kas dibagi sama liabilitas jangka pendek.
Nah, total kas dan setara kas di tahun 2024 itu totalnya 1 triliun sekian dibagi sama kurun liabilitas di tahun 2024 totalnya itu 837 miliar. Sekian hasilnya 2,15 kali. Selanjutnya menghitung rasio perputaran kas, rumusnya itu penjualan bersih dibagi sama modal kerja bersih, hasilnya 4,58 kali. Dan selanjutnya menghitung inventory to net working capital, rumusnya itu persediaan dibagi sama aset lancar dikurangi sama utang lancar. Nah, diketahui ini nominal untuk tahun 2024 dari persediaan, aset lancar dan utang lancar yang segini. Jadi hasil penjumlahannya itu 0,67. Nah, diubah ke persen jadi 67%. Nah, di sini juga aku menyediakan tabel hasil pengukuran dari rasio likuiditas PT Aspirasi Hidup Indonesia GA untuk tahun 2024-nya. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah menghitung kurun rasionya, hasil perhitungannya itu 6,81 kali dan aku menetapkan rata-rata industrinya itu 2 kali. Jadi analisisnya nilai perusahaan itu jauh di atas standar industri, menunjukkan kemampuan sangat kuat dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, namun rasio yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan kelebihan aset lancar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua tadi kita sudah menghitung quick ratio, hasil perhitungannya 2,92 kali dan aku menetapkan rata-rata industrinya itu 1 kali. Jadi perusahaan itu mampu melunasi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas yang sangat aman. Kemudian tadi yang ketiga itu kita sudah menghitung cash ratio, hasil perhitungannya itu 2,15 kali dan aku menetapkan rata-rata industrinya itu 0,5 kali. Jadi kas dan setara kas itu lebih dari cukup untuk menutup seluruh liabilitas jangka pendek sehingga risiko kesulitan likuiditasnya sangat rendah. Dan yang keempat itu tadi aku sudah menghitung cash turnover ratio, hasil perhitungannya 4,58 kali dan aku menetapkan rata-rata industrinya itu 5 kali. Jadi analisisnya itu kas dan setara kasnya itu sedikit di bawah standar industri, menunjukkan kas relatif besar dibandingkan penjualan. Hal ini sejalan dengan tingginya saldo kas di perusahaan. Yang terakhir ada inventory to net working capital, hasil perhitungannya tadi 67% dan aku menetapkan rata-rata industrinya itu 60%. Jadi sebagian besar modal kerja bersih tertanam dalam persediaan. Kondisi ini masih tergolong wajar untuk perusahaan retail yang membutuhkan stok barang dalam jumlah besar. Selanjutnya aku bakal nyoba menghitung menggunakan rasio solvabilitas dari laporan keuangan dan juga laba rugi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Yang pertama itu menghitung debt to asset ratio, rumusnya total debt dibagi sama total aset. Nah, diketahui total debt di tahun 2024 itu segini dan juga total aset di tahun 2024 itu segini. Jadi hasil penjumlahannya itu 0,205, kita ubah ke persen jadi 20,5%. Kemudian ini mencari debt to equity ratio, rumusnya total utang dibagi sama ekuitas. Nah, diketahui total utang di tahun 2024 itu segini dan ekuitas itu segini. Dibagi jadi hasilnya 0,26 dan diubah ke persen jadi hasilnya 26%. Kemudian yang ketiga itu menghitung long term debt to equity ratio, rumusnya long term debt dibagi sama equity. Hasilnya 0,124 diubah ke persen jadi 12,4%. Kemudian ada time interest earned, rumusnya EBIT dibagi sama biaya bunga. Hasilnya itu 24,32 kali. Kemudian ada fixed charge coverage FCC. Nah, yang ini tuh nggak dihitung karena ada satu dan lain hal. Langsung next aja ke tabel hasil pengukurannya. Nah, tadi kan kita sudah menghitung debt to asset ratio, hasil perhitungannya 20,5%. Nah, aku di sini menetapkan rata-rata
rata-rata industrinya itu 50%. Jadi persentase utang terhadap aset jauh di bawah standar industri, menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri sehingga risiko keuangannya rendah. Dan yang kedua itu ada debt to equity ratio, hasil perhitungannya 26%, dan aku menetapkan rata-rata industrinya 100%. Jadi utang itu hanya sekitar seperempat dari ekuitas perusahaan. Struktur permodalan sangat sehat dan ketergantungan terhadap utang tergolong rendah. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio, hasil perhitungannya 12,4%, dan rata-rata industrinya yang aku tetapkan itu 50%. Jadi utang jangka panjang itu relatif kecil dibandingkan modal sendiri sehingga beban keuangan jangka panjang perusahaan rendah. Dan yang keempat itu ada times interest earned, hasil perhitungannya tadi 24,32 kali, dan aku menetapkan rata-rata industrinya itu 5 kali. Jadi laba usaha itu sangat mampu untuk menutup beban bunga sehingga risiko gagal bayar bunga sangat rendah. Selanjutnya aku bakal menghitung menggunakan rasio aktivitas. Yang pertama itu aku bakal ngitung yang perputaran piutang dulu. Rumusnya itu penjualan kredit dibagi sama piutang. Nah, diketahui jumlah penjualan kredit di tahun 2024 itu segini, kemudian dibagi sama piutang. Nah, total piutang tahun 2024 itu segini, jadi hasilnya 191,1 kali. Selanjutnya itu menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Rumusnya itu jumlah hari dalam 1 tahun dibagi sama perputaran piutang. Nah, jumlah hari dalam 1 tahun itu aku 360 hari, kemudian dibagi sama yang ini, hasil dari perputaran piutang yang sebelumnya sudah dihitung, jadi hasilnya itu 2 hari. Nah, 2 hari ini aku buletin, tadinya itu 1,88. Kemudian menghitung perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya harga pokok barang yang dijual dibagi sama persediaan, hasilnya 1,30 kali. Selanjutnya ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi sama modal kerja rata-rata, hasilnya 1,69 kali. Selanjutnya ada rumus untuk mencari fixed asset turnover. Rumusnya penjualan atau sales dibagi sama total aktiva tetap, hasilnya 5,19 kali. Dan yang terakhir itu ada total asset turnover. Rumusnya penjualan atau sales dibagi sama total aktiva, hasilnya 5,19 kali. Nah, di sini ada tabel hasil pengukuran dari rasio aktivitas PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk untuk tahun 2024. Nah, yang pertama itu tadi kita sudah menghitung perputaran piutang, hasil perhitungannya 191,1 kali, dan aku menetapkan rata-rata industrinya 10 kali. Jadi analisisnya itu perputaran piutang jauh di atas standar industri, menunjukkan piutang sangat cepat tertagih dan risiko piutang tertagih sangat rendah. Dan yang kedua itu ada hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, hasil perhitungannya tadi 2 hari, dan aku menetapkan rata-rata industrinya 336 hari. Ini tuh jauh lebih cepat dari standar industri, menandakan kebijakan kredit sangat ketat dan arus kas masuk yang sangat lancar. Kemudian ada perputaran persediaan. Hasil perhitungannya tadi 1,30 kali, dan aku menetapkan rata-rata industrinya 2 kali. Jadi perputaran persediaannya itu di bawah standar industri, menunjukkan persediaan berputar relatif lambat, namun masih wajar untuk perusahaan retail dengan variasi produk yang luas. Kemudian ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Hasil perhitungannya tadi 1,69 kali, dan aku menetapkan rata-rata industrinya 1,5 kali. Jadi ini tuh sedikit di atas standar industri, menunjukkan modal kerja dimanfaatkan secara cukup efisien untuk menghasilkan penjualan. Kemudian ada fixed asset turnover, hasil perhitungannya 5,19 kali, dan aku menetapkan rata-rata industrinya 2 kali. Jadi ini tuh jauh di atas standar industri, menandakan aktiva tetap dan aset hak guna digunakan secara produktif. Kemudian yang terakhir itu ada tadi kita menghitung total asset turnover, hasil perhitungannya 1,05 kali, dan aku menetapkan rata-rata industrinya 1 kali.
Jadi total aset turnover-nya itu sedikit di atas standar industri, menunjukkan efisiensi penggunaan total aset yang tergolong baik. Nah, yang terakhir ada rasio profitabilitas. Di rasio profitabilitas ada profit margin on sale. Yang pertama kita hitung dulu margin laba kotornya dengan rumus penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sama penjualannya. Hasilnya itu 48,74%. Kemudian hitung untuk margin laba bersihnya dengan rumus earning after interest and tax dibagi sama penjualan. Hasilnya itu 10,31%. Dan rumus yang selanjutnya itu ada return on investment atau ROI. Rumusnya earning after interest and tax dibagi sama total aset. Hasilnya 10,80%. Kemudian rumus yang selanjutnya itu ada return on equity atau yang biasa disebut dengan ROE. Rumusnya earning after interest and tax dibagi sama ekuitas. Hasilnya 13,59%. Dan yang terakhir ada laba per lembar saham. Nah, laba per lembar saham ini kebetulan udah ada di laporan keuangannya, jadi ini langsung aja ditulis labanya itu Rp 51,97 per saham. Nah, di sini juga ada tabel hasil pengukuran dari rasio profitabilitas untuk tahun 2024. Tadi kita sudah menghitung margin laba kotor, hasil perhitungannya 48,74% dan aku menetapkan rata-rata industrinya 30%. Jadi laba kotornya itu jauh di atas standar, menunjukkan struktur HPP yang sangat efisien. Kemudian ada margin laba bersih, hasil perhitungannya itu 10,31% dan aku menetapkan rata-rata industrinya itu 5%. Maka margin laba bersihnya itu di atas standar industri, menandakan efisiensi operasional yang baik. Kemudian ada return on investment atau ROI, hasil perhitungannya 10,80% dan aku menetapkan rata-rata industrinya itu 10%. Ini tuh sedikit di atas standar, menunjukkan aset digunakan secara efektif. Kemudian ada return on equity, hasil perhitungannya itu tadi 13,59% dan aku menetapkan rata-rata industrinya 15%. Jadi return on equity-nya itu sedikit di bawah standar, namun masih tergolong cukup baik bagi para pemegang saham. Kemudian yang terakhir itu ada laba per saham. Sudah diketahui laba per sahamnya itu 51,97. EPS positif menunjukkan perusahaan menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Baik teman-teman, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian katanya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.